Wow. Kenapa? Kamu hampir memaksaku masuk ke lift berikutnya. Mau aku bersihkan ini untukmu? Lantai berapa? Maaf, aku menuju lantai 16. Kamu kesini untuk wawancara ya? Pulanglah mandi dan tidur. Kamu tidak punya kesempatan. Hei, bagaimana bisa kamu seorang pria yang mendorong kereta pembersih bicara? Begitu banyak apa? Baik-baik saja, aku hanya akan tahu. Apa yang kamu lakukan? Setelah mencoba biarkan aku mewawancaraimu, kamu akan. Baik-baik saja, silakan ke lantai 16, terima kasih. Siapa namamu? Aku sudah melihat begitu banyak wanita cantik. Biarkan aku mendengar namamu dan aku akan tahu apakah kamu punya kesempatan. Atau tidak, kenapa kamu takut kecewa dan tidak berani memberitahuku. Lu Xiao dengan dua mulut. Kenapa senyum Lu Xiao terlihat begitu kampungan? Bagaimana menurutmu itu bagus? Jika namaku bisa membuatmu tertawa. Xiao dengan dua mulut senyum lagi. Aku beritahu kamu. Ada begitu banyak wanita cantik yang datang untuk wawancara hari ini. Tetapi setiap satu dari mereka lebih cantik, lebih elegan dan lebih halus darimu. Menurut kualitasmu, kamu hanya bisa menilai apakah tingkat bateriku serius melebihi standar berdasarkan penglihatan dan penciumanmu. Ketidaktahuan adalah keberanian. Jadi, mari kita lihat penampilanmu hari ini. Pertama, kamu tidak punya selera. Kedua, kamu sama sekali tidak mengerti PR. Ketiga, aku punya otak. Dan kamu pikir mereka tidak punya. Aku ingin mengeluh tentang kamu yang melanggar masuk ke lift wanita dan melecehkan tamu. Silakan hubungi 0408666666. Jika kamu merasa sedih dan butuh hiburan, kamu bisa menghubungi nomor ini kapan saja. Aku akan membelikanmu kopi. Haha, pembersih macam apa kamu? Kamu bahkan punya kartu nama. Kamu tidak butuh kopi. Tapi saat aku mengeluh, aku perlu melihat namamu. Zhuo Yuan, pembersih di perusahaan hubungan masyarakat Langya. Halo, Bu, permisi, di mana kantor rekrutmen? Di sana. Silakan. Ya, terima. Kasih halo, saya di sini untuk wawancara. Maaf, wawancaranya sudah selesai. Apakah Anda Direktur HR, Direktur Kreatif Eksekutif, atau bos terbesar di perusahaan hubungan masyarakat Langya? Anda adalah penguji utama, kan? Ini memudahkan. Penguji ada di sini dan calon juga ada di sini. Coba luangkan waktu belasan atau 20 menit lagi dan mungkin Anda bisa. Merekrut jenius kreatif untuk perusahaan hubungan masyarakat Langya. Aku tinggalkan CV-ku di troli pembersih. Bisakah Anda menunggu sebentar? Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan. Baiklah, silakan. Jika Anda adalah brand luar negeri yang baru masuk ke Tiongkok, apa yang menurut Anda adalah hal terpenting? Langsung saja katakan. Yah. Memahami audiens target itu. Kenapa? Memahami apa yang mereka pikirkan sebelum bisa berbicara dengan cemerlang. Kelompok orang yang berbeda memiliki hobi dan kebiasaan hidup yang berbeda. Jika Anda tidak memahami gaya hidup kelompok target, Anda tidak akan bisa menghasilkan ide iklan dan kegiatan hubungan masyarakat yang membuat mereka terkesan. Menurutmu siapa orang paling sukses di industri hubungan masyarakat? Ariely Dan. Teorinya bahwa Publik harus tahu masih relevan dalam industri hubungan masyarakat hari ini. Mengapa tidak? Publik tentu berhak tahu. Dan mereka harus tahu kebenaran. Jadi apakah teori ini bisa dipertahankan selamanya?
Tidak mudah untuk tetap berpegang pada konsep ini. Mengapa kamu ingin bekerja di Departemen Kreatif Langya Public Relations? Karena saya penasaran. Saya dengar semua orang bilangnya public relations adalah jenius kreatif dan cantik. Jadi saya ingin datang dan melihat-lihat. Maaf, apakah kamu punya pengalaman kerja yang relevan? Sarjana dan magister saya keduanya di bidang public relations dan saya menerima beasiswa kelas 1 setiap tahun untuk desain kreatif iklan saya. Kita membutuhkan pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Mengapa kamu memberikan ini kepada saya? Saya ingin Mengapa kamu tahu. mengirim saya pemberitahuan wawancara ketika saya bahkan tidak mengirimkan resume saya? Bagaimana kamu tahu tentang saya? Maaf, kita tidak mengirim pemberitahuan kepada siapapun. Dan kita bahkan tidak mengenalmu. Saya juga ingin bertanya hal yang sama kepadamu. Bagaimana mungkin kita mengirimimu pemberitahuan? Ketika kamu bahkan tidak mengirimkan resume? Baiklah, silakan tanyakan hal lain. Wawancara selesai. Sepertinya, saya harus kembali dan bergabung dengan semua orang untuk melamar seperti orang gila. Saya penasaran apakah tangan tak terlihat masih bisa membawa saya masuk ke sini. Tapi, pertama saya harus menyelesaikan urusan dengan petugas kebersihan bau itu. Anda harus menunggu sebentar. Saya sedang bekerja. Mengapa? Langya Public Relations belum memecat petugas kebersihan sepertimu? Apa yang kamu bicarakan? Mengapa Langya Public Relations belum memecat petugas kebersihan sepertimu? Tahukah kamu mengapa kamu tidak lulus wawancara? Karena kamu tidak tahu apa-apa. Berikan resume kamu kembali, saya akan melemparkannya ke mobilmu. Saya yakin. Kamu bisa cukup ucapkan terima kasih padaku, dan saya akan membiarkan resume kamu berakhir di meja Direktur HR. Siapa kamu? Dengarkan baik-baik. Langya Public Relations adalah organisasi besar dengan lebih dari selusin manajer. Baik tinggi maupun rendah, siapapun yang satu tingkat lebih tinggi bisa menghancurkan siapapun dan menyuruh mereka pergi kapan saja. Tapi kamu, Nona Guan, harus rendah hati. Jadi, jauhi tempat yang tidak seharusnya kamu lewati. Jangan masuk ke ruangan yang tidak seharusnya kamu masuki dan jangan tahu hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Tapi aku, Master Zuo, adalah yang terbaik di Langya. Tidak ada lantai yang tidak bisa kujangkau, tidak ada ruangan yang tidak bisa kumasuki, dan tidak ada rahasia yang tidak ku ketahui. Bahkan manajer regional Frank tidak tahu apa yang orang-orang di bawahnya memanggilnya, tapi aku tahu. Jadi apa yang kita panggil dia? Pramugari? Jika ada masalah, dia hanya akan naik pesawat dan terbang ke markas untuk menemui CEO. Bagaimana menurutmu? Yang Jiang kan? Hei, apakah kamu tahu siapa yang mengirim ini padaku? Tidak ada yang di atas. Apakah itu tertulis Departemen Sumber Daya Manusia? Tapi orang-orang HR bilang mereka belum mengirim pemberitahuan kepada siapapun, hanya iklan. Oke, biar aku lihat. Biar aku lihat format nada dan kertas surat ini.
Persis sama dengan yang dari Departemen HR. Jika itu tidak dikirimkan kepadamu oleh Langya secara internal, maka itu pasti dikirim oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengirimkan pemberitahuan wawancara kepadamu. Mengapa kamu menghela napas? Aku menghela napas. Sepertinya Tuhan ada di mana-mana. Dan tepat di belakangku. Ah, Yah. Ini juga alasan paling penting aku bergabung dengan Langya. Selalu ada tangan tak terlihat di belakangku mendorongku sepanjang jalan. Masuk ke Langya. Hei. Aku akan bertaruh denganmu. Kurasa aku pasti akan masuk ke Langya Public Relations. Bagaimanapun hasil wawancaranya, aku akan masuk. apakah ini tangan Tuhan? Yah, mungkin. Tapi menurutku ini tangan manusia. Hei, lupakan saja. Hei, kenapa kau membiarkan aku menyentuhmu? Bukan tangan gadis itu. Apa yang kau pertaruhkan? Bukankah kau bilang ingin bertaruh denganku, Paman Suwo? Baiklah. Siapa yang kalah akan menari di lobi. Kau cukup menarik. Hei Jude. Buatlah buruk pikirkan sesuatu dan buatlah lebih baik ingat. Sudah cukup kau lihat, aku akan bekerja. Mereka baru saja menemukan bahwa kabelnya dipotong. Selain kau, siapa lagi yang pernah ke sini? Direktur Lee, tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan. Director Lee. Semuanya baik-baik saja. Kami akan segera kembali cepat. Apakah kau melihat orang lain di sini? Tidak semuanya staf kami. Kami sudah memberitahumu bahwa kau perlu mengontrol siapa yang masuk ke lantai atas dan menyiapkan rencana darurat. Pesaing kami akan mencoba segala cara untuk menggagalkan acara kami. Aku mengerti itu. Semuanya sudah siap. Sekarang periksa layarnya, oke? Sesuai rencana, malam ini, Presiden Oh dan Direktur Pemasaran King Yang Sabrina akan memberikan pidato mereka. Setelah itu mereka perlu menekan starter bersama. Ditemani efek berkedip, logo King Yang dan Langya akan muncul di layar besar. Melambangkan King Yang dan Langya. Resmi memasuki pasar Cina. Acara malam ini harus dimulai tepat waktu. Kurasa berita pertama yang akan diterima Frank saat kembali dari liburan adalah betapa suksesnya acara kita. Menurutmu ini baik-baik saja? Tentu saja. Ini semua urusan kita. Berikan daftar tamu, dan periksa siapa yang melakukannya. Orang itu pasti masih di gedung ini. Sistem pasokan air pemadam kebakaran di kamar mandi rusak. Air ada di mana-mana. Detektornya rusak. Sistem sprinkler otomatis. Secara otomatis menyemprot. Bagaimana bisa seperti ini? Sarah, ini daftar pengunjung yang kamu minta. Menurut rencana awal, ada 108 orang luar yang mengunjungi Langya hari ini. 48 di antaranya adalah pelamar pekerjaan, 29 adalah klien dari berbagai lantai, dan 30 adalah staf yang menghadiri acara malam ini. TAPI buku, pendaftaran saya hanya menunjukkan satu orang hilang. Jadi mereka bilang mereka tidak datang sesuai pemberitahuan kita perlu. Meninjau rekaman pengawasan untuk mengetahui apakah mereka datang atau tidak. Tapi itu butuh waktu. Jadi kita akan berpisah. Kamu bawa beberapa orang untuk menyurvei tempat kejadian dan mencari petunjuk. Kita juga harus menghilangkan semua potensi bahaya yang mungkin terjadi. Malam ini sementara saya meninjau rekaman pengawasan, oke. Beritahu semua orang, kamar mandi lantai atas harus diperbaiki sebelum acara malam ini dimulai. Karena semua tamu akan menggunakannya hari ini. Semua unit harus memeriksa setiap lantai dengan ketat. Laporkan individu yang tidak dikenal. Segera.
Hei, bisakah kamu membelikan saya kopi dan mengantar saya ke kantor Frank? Hei, beri saya umpan balik, oke? Jangan. Coba lakukan dengan tanganmu saya. Siap membantu kamu atau tidak? Saya menemukan bahwa saya bisa pindah ke lantai 16. Jadi saya memotong layar kembali ke lantai 16. Ini adalah area kantor Frank Manager umum wilayah Langya. Dia menempati seluruh lantai ini sendirian. Hanya manajemen puncak VIP dan tentu saja saya Paman Zuo bisa masuk ke sini. Kecuali kamu memberitahuku, mengapa aku harus membawamu ke sini. Bahkan jangan berpikir untuk masuk, karena aku melihat pola ini. Ketika aku masih kuliah, aku belajar perencanaan dan desain kota. Tiba-tiba beasiswa jatuh dari langit di depan aku. Tapi donatur beasiswa itu tidak pernah muncul. Aku juga beralih ke hubungan masyarakat karena beasiswa ini. Sepertinya semua kondisi baik dibuat khusus untukku. Sejak saat itu di setiap rintangan ada tangan di belakangku menggambar jalan untukku. Dan ujung jalan ini adalah Langya Public Relations. Setiap tanggal 28 aku menerima surat di pos berisi kasus kreatif terbaru di industri hubungan masyarakat. Untuk referensi, aku selalu berhasil melewati penghargaan kreatif dengan keberhasilan yang mengejutkan dan mudah menerima penghargaan yang tidak pernah kuharapkan. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang mengintipku, tetapi begitu aku berbalik, dia sudah pergi. Aku hanya melihat punggung. Mengingat kembali, sejak aku kuliah, punggung dan pola itu selalu menghantuiku, seperti hantu. Hingga seminggu yang lalu, aku melihat program wawancara di TV, dan pola itu muncul lagi. Aku menyadari bahwa itu eksklusif untuk area kantor Frank Manager Umum Regional Langya Public Relations. Aku melihat punggung itu lagi di program itu. Aku hanya ingin tahu siapa yang mengatur takdirku di belakang layar, dan mengapa mereka melakukan ini. Jadi apakah kamu ingin melihat punggungku? Woho ya. Jangan tersenyum. Tahukah kamu apa masalah terbesarmu? Kamu terlalu percaya diri. Siapa kamu? Mengapa orang lain harus bersusah payah membawa kamu ke sini aneh? Berhenti apa yang kamu lakukan, pergi. Jangan biarkan dia lari. Pergi. Lihat, ada seseorang di lantai 18. Terus pantau pengawasannya. Jika orang ini meninggalkan lantai 18, segera beritahu saya, oke? Berhenti dan berjalan cepat. Hei hei hei.
Pelan-pelan kamu berlari cukup. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Kamu memintaku datang dan membantu. MU kami ada rapat. Jadi kenapa kamu pergi ke departemen kreatif? Bukan ini orang favorit. Ku. Aku bisa melaporkanmu karena memasuki perusahaan seperti ini. Nona tolong jangan mengeluh. Aku sangat sombong. Aku. Baru saja dengar ada banyak wanita cantik di departemen kreatif perusahaan lainnya. Aku ingin datang dan memperluas wawasan. Ayo pergi. Lencana nama departemen mana yang kamu punya? Aku di sini untuk melamar. Pekerjaan wawancara sudah selesai. Kamu seharusnya tidak. Berada di sini setelah bersusah payah untuk sampai ke sini kamu malah berkeliaran hei. Kamu membawanya ke sini untuk pamer ya? Rasa. Bangga karyawan yang kuat, oke. Bawa dia pergi. Sebelum mereka menyadarinya. Nona, apakah kamu perlu aku menekan lift untukmu? Berikan kesempatan pada rasa ingin tahu. Maka aku akan memberimu sebuah nasihat. Orang seharusnya tidak melakukan hal yang salah, pada waktu dan tempat yang salah. Tidak ada yang salah dengan rasa ingin tahu, tapi itu membuang waktu. Orang tidak akan menyenangkan jika tidak melakukan kesalahan. Terima kasih banyak. Dah. Identifikasi sudah diverifikasi dan tidak ada masalah. Kamu boleh pergi dulu. Media akan datang mulai jam 4 sore, dan selebriti juga akan mulai datang sekitar jam 5 sore. Kita masih punya waktu 2 jam. Keamanan harus dipastikan. Setelah jam 4 sore, tidak ada yang diizinkan di atas lantai 10 tanpa undangan. Oke, apakah lokasi yang rusak sudah dibersihkan? Segera beritahu Departemen Pencahayaan Suara dan Desain Panggung untuk memeriksa kabel listrik, peralatan, dan dekorasi 3 kali. Jika ada kesalahan, saya akan menghubungi penanggung jawab kamu. Dan beritahu teknisi suara untuk mengganti semua mikrofon yang digunakan untuk pidato hari ini dengan headset. Saya akan naik dalam 20 menit untuk memeriksa detailnya. Julie Sharon, setiap kali saya melihat kamu begitu mampu, saya merasa tidak ada yang tidak bisa kamu tangani. Setiap kali saya melihat kamu tersenyum seperti ini, saya merasa tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan. Jody Sawyer percaya, kali ini kamu akan bisa mengatasi semua masalah seperti biasa. Kenapa? Kamu ingin melihat saya menari. Pemenangnya belum diputuskan. Masih lupakan, saya tidak akan menyerah. Yang baru saja mengusir kamu adalah Sharon, direktur kreatif dari departemen kreatif. Kamu bahkan menyinggung dia dan kamu masih ingin bergabung dengan perusahaan. Tidak mungkin menari saja di sini, Wem. Menari saja. Kenapa dia menarik saya? Berhenti menonton semuanya. Ambil posisi, kamu tidak boleh ada kesalahan dalam acara malam ini. Oke. Jangan lihat, jangan lihat.
Oke, UM. Hei. Kita akan lihat hasilnya besok. Tapi malam ini, ada kesempatan untuk kamu bertemu Frank dan semua orang penting di perusahaan. Di mana mereka sebenarnya? Kami. Di awan. Membawa Anda. Kemana? Kami akan naik. Tidak, itu Anda. Bukan, saya ada pengawasan di lift. Jadi Anda tidak bisa naik lift. Kami akan bertemu di tangga atas, ayo. Mari kita undang MS Sabrina, Direktur Pemasaran merek King yang di Cina, dan Mr. O, Presiden Langya PR di Cina ke panggung seperti. Yang Anda semua tahu, merek King adalah perusahaan induk dari merek King yang telah memasuki pasar Cina selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah produk baru pertama yang kami rilis. Jadi sudah lama dinantikan. Namun masih menjadi misteri. Seperti MS Sabrina, simbol kecantikan dan kebijaksanaan merek untuk King. Mari kita berikan sambutan hangat untuk MS Sabrina dan Mr. O. Tersenyumlah terus seperti yang Anda lakukan sekarang. Ada gadis media di depan Anda. Anda melakukan hal yang salah di waktu dan tempat yang salah lagi. Orang yang tidak melakukan kesalahan tidak menyenangkan. Ikuti saya. Merek King yang kami sudah lama dinantikan, karena kami berdedikasi untuk memahami konsumen Cina. Kami berharap untuk menjadi produk yang paling dapat dipercaya. Dalam pikiran mereka hari ini adalah hari di mana King dan Langya Public Relations secara resmi menandatangani kemitraan. Ini juga menandakan bahwa merek King telah mempercepat langkahnya untuk memasuki pasar Cina. Pergi sekarang, kecuali Anda memiliki undangan. Direktur Siri, maaf, mengapa? Anda di sini? Silakan pergi dengan cepat. Saya tidak tahu di mana yang lain. Mengapa hanya saya di sini? Kami sepakat untuk menaruh hadiah dan materi yang disiapkan untuk tamu di meja check-in. Nanti aku cari mereka. Maaf.
Aku tidak tahu bagaimana kamu dapat undangan ini, tapi karena kamu sudah di sini dan punya undangan, semoga kamu senang. Apa kamu bingung? Ini bukan permainan untuk orang seperti kamu. Pergi cuci muka tidur. Lupakan semua ini. Dan pergi ke tempat lain dengan senyuman. Haha, amit-amit. Aku Li Xiao Xiao cantik alami dan berbakat kami. Baru saja menikah belum lama. Tunggu saja lihat seri pertunjukan bagusku dimulai. Saksikan pernikahan indah pengantin dan Lang-Lang. Mengapa jenius wirausaha yang sok benar itu masih di sini? Aku tidak yakin. Mengapa dia masih di sini? Mungkin ada undangan sekarang. Kami ingin mengundang Untuk Guasio. menyaksikan pernikahan indah King Yang dan Langya. Silakan undang. Korban lain seseorang. Harus bertanggung jawab. Bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Tentu saja. Hari-hari di Langya masih layak diingat. Juliet juga punya tanggung jawab. Bagaimana Juliet bisa bertanggung jawab atas bawahannya? Lagi pula dia adalah wanita yang tidak akan membiarkan siapapun mencari kesalahan. Dia cemburu ketika bawahannya mendukungnya. Aku penasaran. Apakah tanda dengan kata Ruiku juga akan berdiri suatu hari? Assistant, tolong jelaskan padaku apa yang terjadi. Aku akan jelaskan dengan jelas. Foto ini menyebar seperti virus di internet. 2 menit yang lalu, Presiden Global meneleponku dan berkata bahwa perusahaan tidak pernah punya masalah sejak didirikan pada tahun 1946. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, dan dia meminta saya untuk menulis laporan investigasi dalam 2 jam dan mendiskusikannya langsung dengannya. Saya sudah memesan penerbangan ke Beijing dalam 2 jam untuk melaporkan pekerjaan saya. Saya sarankan Anda menulis surat pengunduran diri sekarang. Jangan khawatir Frank, saya sudah menulis surat pengunduran diri. Sejak hari pertama saya sebagai Direktur Kreatif Eksekutif. Itu sudah ada di laci meja saya.
Selama 3 tahun sekarang, Anda selalu bisa mengambilnya kembali, tetapi sebelum Anda berangkat ke Beijing saya ingin menyelesaikan masalah yang perlu kita tangani di saat kritis ini. Kita sedang menghadapi 2 krisis saat ini. Yang pertama adalah tanggung jawab kita terhadap merek dan memulihkan citra mereka secepat mungkin. Yang kedua adalah krisis kita sendiri di Langya. Kesalahan besar terjadi di acara perusahaan kita, dan citra Langya juga terkena dampaknya. Dengan kata lain, kita harus menangani hubungan masyarakat kita sendiri kali ini. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Kuncinya adalah solusinya. Saya sudah memberitahu semua direktur, dan mereka sedang dalam perjalanan. Hei, apakah Anda melihat semua lampu itu menyala? Apakah? Mereka semua menyala? Lembur? Salah. Dengarkan pendapat Paman Zuo. Seorang petugas kebersihan. Pendapat seorang petugas kebersihan. Dan larut malam, jika Anda melihat semua lampu menyala di Departemen Kewirausahaan di lantai 16, itu berarti ada bisnis besar. Banyak orang pasti akan senang dan membagikan amplop merah besar. Jika Anda melihat semua lampu menyala di Departemen Pelanggan di lantai 17, itu berarti perusahaan mengalami sedikit masalah. Anda pasti akan mendengar banyak orang mengeluh tentang potongan gaji. Contohnya, jika semua lampu di area kerja Frank di lantai 18 menyala, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Hei, lihat lampu-lampu itu, apakah semuanya menyala? Apakah mereka semua sedang? Lembur? Salah ini. Adalah pendapat Paman Zuo. Pendapat seorang petugas kebersihan. Yaitu benar untuk pendapat seorang petugas kebersihan. Dan larut malam, jika Anda melihat semua lampunya menyala di Departemen Pembakaran di lantai 16, itu berarti ada penawaran besar. Banyak orang pasti akan bahagia dan akan memberikan amplop merah besar. Jika Anda melihat semua lampunya menyala di Departemen Pelanggan di lantai tanggal 17, itu berarti selalu ada beberapa masalah kecil. Anda pasti akan mendengar banyak keluhan dan pembayaran Anda akan dipotong. Tetapi jika semua lampu di area kerja Frank di lantai 18, artinya hal besar telah terjadi. Banyak orang pasti akan patbut mereka dan keluar. Itu hanya berarti satu hal. Semua orang dosis. Dan Anda juga dihiasi. Khawatir tentang diri Anda sebelum mengkhawatirkan saya admit IJ kemenangan. Perusahaan belum terdaftar. Datang ke saya setelah makan telur. Lalu Anda akan kalah? Temukan saya di studio Dionysus. Juli ini terserah Anda. Sharon, Anda bertanggung jawab sepenuhnya. Saya tahu saya sedang mencari Julie. Di sini. Maaf, hei. Saya tidak ingin dia keluar. Baik, dia adalah direktur kreatif yang luar biasa. Hanya Anda yang bisa menyimpannya sekarang. Tunggu, saya punya sesuatu untuk ditunjukkan pada Anda kami. Harus mengandalkan gadis ini untuk berhemat.
kehidupan kita harus kita katakan. Apa yang terjadi hari ini adalah sengaja diatur oleh kami. Karena saya melihatnya secara online. Perhatian merek telah meningkat secara signifikan. Banyak forum, terkenal telah menyiapkan benang diskusi khusus untuk itu. Untuk sebuah merek baru. Ini jelas merupakan keajaiban dalam industri PR. Jadi yang perlu kami lakukan adalah untuk memandu pendapat publik mengenai arah yang bermanfaat bagi kami. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kita mengandalkan gadis ini? Untuk memandu pendapat publik. Ingin melihat kami? Ekspresi malu yang ditangkap oleh wartawan. Tidak, terima kasih. Karena itu kita benda penting untuk menyimpan kehidupan kita. Ketika semua orang panel. Satu-satunya orang yang tersenyum di kamera. Anda tidak menginginkannya. Untuk mengganti Anda. Kan ya? Share Transfer Manajemen Senior belum memilih. Julie dengarkan dia menyelesaikan kata-katanya. Membuat gadis ini menjadi direktur kreatif eksekutif. Ini hanya ukuran sementara. Untuk menaruh dengan tenang. Dia YG pakai buat blokir senjata medianya. Sehingga mereka akan menyalakan kembang api bukan peluru. Kami ingin semua orang percaya hal itu. Semua yang terjadi malam ini. Strategi PR terbaru kami. Dan bukan kecelakaan alasannya. Kenapa gadis tersenyum begitu senang adalah karena Shi rencanakan semua hal ini. Jadi langkah pertama kami adalah menemukan gadis itu. Saya yakin kami akan menemukan solusi yang akan memuaskan dia. Langkah kedua adalah untuk menghubungi semua outlet media dan lanjutkan konferensi tekan di pagi hari. Pada saat yang sama beritahu stasiun TV untuk siaran langsung konferensi. Dan mengatur untuk wawancara yang komprehensif. Partisipan berpartisipasi termasuk CEO King Yang Frank Yao. Dan eksekutif baru. Direktur kreatif. Kami juga perlu menemukan ahli listrik. Dan biarkan dia untuk tetap tenang. Saya sudah memiliki asisten saya melakukan itu. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi bagaimana kita menemukan gadis itu? I remember. Ia wawancara hari ini. Jadi Departemen SDM seharusnya memiliki informasinya. Saya menghosting wawancara ini. Namun sayangnya dia tidak meninggalkan informasi pribadi. Dan dia tidak salah satu pemohon praterdaftar kami. Aku tidak akan kebohongan. Untuk menyimpan posisi saya. Jika dapat membantu perusahaan keluar dari predikat ini, saya tidak keberatan. Saya mengerti. Ini no you know. Nomor telepon gadis. Anda bersama. Maksudnya gimana? Dia memakannya. My Tuhan. Makanya hei. Asalkan kamu setuju dengan permintaanku. Kantor ini akan menjadi milikmu. Mulai sekarang, kamu adalah Direktur Kreatif Eksekutif di Langya Public Relations. Selain itu, masih banyak keuntungan lainnya. Kamu sekarang adalah VIP. Tolong jelaskan lebih spesifik. Aku suka mendengarnya contohnya. Mobil hotel apartemen. Gaji tahunan lebih dari 1 juta. Kamu pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi. Perusahaan akan menanggung semuanya. Dan keuntungan lainnya. Jauh lebih banyak daripada itu. Aku akan memberikan kontrak dalam sekejap. Isinya sangat jelas bahkan aku iri padamu. Jika teman sekolahku tahu soal ini, mereka pasti akan muntah darah sampai mati. Tapi, aku punya satu permintaan. Tentu saja semuanya bisa dinegosiasikan.
putar badanmu. Dan aku ingin melihat punggungmu. Ini bukan lelucon. Aku serius aku. Hanya sedang melihat punggungmu. Bukan dia juga bukan dia hei. Bukan punggung itu. Oke, putar kembali. Apa kamu percaya pada Tuhan? Aku percaya. Dia mengirimmu ke sini. Tapi aku tidak setuju dengan permintaanmu. Apa kamu tahu apa posisi Direktur Kreatif Eksekutif itu? Departemen Kreatif adalah jiwa dan departemen terpenting. Bilangnya Public Relations Direktur Kreatif Eksekutif adalah jiwa dari jiwa tersebut. Kamu bertanggung jawab atas semua direktur kreatif seperti aku. Ada 6 direktur departemen yang sejajar denganmu. Dan kamu adalah yang paling penting. Dalam industri humas kreatif kita, kamu mungkin tidak akan mencapai ini seumur hidupmu sebentar. Ada apa? Apa yang menginspirasi kamu? Aku menang. Kamu menang ya? Tangan itu benar-benar melakukannya. Itu mendorongku masuk ke langkah public relations. Mereka menjadikanku eksekutif kreatif director, asisten Frank Sherry. Biarkan dia datang. Hei, berhenti membual. Kamu eksekutif kreatif director, tapi kamu hanya sedikit lebih rendah dari aku, Paman Zuo. Aku bahkan belum sikat gigi. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya padamu. Haruskah aku pergi atau tidak? Kamu tahu itu jebakan. Tapi kamu tetap membuatku terjebak. Tangan itu membawaku sampai ke langkah public relations. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Kamu harus tanya dia. Apa yang harus kulakukan? Tanya dirimu sendiri. Dan aku akan mendengarkanmu. Oh, apakah kamu gugup? Dan gila. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, tapi kamu mempercayakan hidupmu padaku. Bagaimana jika hal buruk ini benar-benar terjadi? Mungkin mereka akan mengeluarkan organ dalammu dan menjualnya. Hahaha, maaf. Aku terlalu berpikir. Kamu tidak sebanding. Aku percaya padamu. Bagaimana jika aku salah? Orang yang tidak pernah salah tidak menyenangkan. Itu poin yang bagus, tapi jika kamu pergi, kamu tidak akan pernah tahu siapa tangan Tuhan itu, dan kamu tidak akan pernah bisa masuk dan mendapatkan pekerjaan. Dari sekarang, kamu harus beradaptasi dengan kehidupan di perusahaan besar. Nama Inggrismu adalah Cherry. Aku tahu Cherry. Berarti Cherry. Tapi aku bukan Cherry, dan aku tidak ingin menjadi Cherry siapapun. Aku datang padamu karena kamu membutuhkanku. Aku tidak punya nama Inggris. Namaku Li Sia-sia. Oke. Masuk dan... mulai bekerja. Harus mengirimkan sepatu sebelum jam 8 pagi besok.
Ini asistenmu Lily. Kamu bisa memintanya. Untuk apapun yang kamu butuhkan di masa depan baik di pekerjaan maupun kehidupan. Terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Ini bukan untukmu. Ini untuk pekerjaan. Satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah menghafal semua informasi ini sebelum malam ini. Aku tidak mengerti apa hubungannya ini dengan kegiatan besok. Aku sama lelah dan mengantuknya, seperti kamu. Jadi tolong jangan ajukan pertanyaan, karena kita tidak punya cukup waktu. Guru kamu bisa mulai sekarang. Jangan hanya tidur di tempat tidur petugas kebersihan. Aku akan istirahat di sini sebentar. Dan kemudian aku akan putus denganmu. Hei, kamu benar-benar bodoh. Direktur kreatifmu sekarang hanya sedikit lebih muda dariku. Sungguh tidak pantas bagimu untuk terus datang ke studio. Jadi, kurasa kamu harus bangun. Asia Smile. Hei Asia Smile. Bangun-bangun. Bangun. Xiao-xiao bangun. Ham bangun. Tidak kamu mau bangun? Jam berapa ini? Jam 6. Kamu tidak melakukan apapun padaku tadi. Malam. Bukan? Aku takut. Aku belum selesai menghafalnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengajarimu sebuah rahasia. Para reporter itu adalah veteran. Jadi kamu harus ingat. Bagaimanapun, listener pertanyaan yang, kamu hanya punya 4 kata. Strategi PR. Apapun yang kamu pikirkan, teruslah tersenyum. Seperti di foto ini.
Semuanya, aku Li Xiao Xiao, Executive Creative Director dari Langya Public Relations. Kemarin aku menggunakan metode unik untuk membuat nama Qing Yang dikenal oleh semua orang secepat mungkin. Tarian Kanggu hari ini juga menunjukkan teman-teman dari berbagai kalangan kerjasama yang erat antara Qing Yang dan Langya. Kanggu sebuah duet memerlukan kepercayaan mutlak antara para penari. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengan pasangan menariku, aku percaya pada pilihanku. Ini adalah sikapku, dan juga sikap Qing Yang terhadap mitra. Karena sikap inilah, wawancara Qing Yang memiliki efek yang sangat baik. Baru saja saat menari, sebuah pikiran melintas di benakku. Jarak antara kami berdua sangat dekat. Jika orang lain memiliki ketombe, itu pasti akan terlihat. Jadi, shampoo anti ketombe Qing Yang pasti bisa menunjukkan kesempurnaanmu. Aku sarankan kita semua menggunakan Qing Yang ketika produk resmi diluncurkan di pasaran. Direktur Lee, apakah pantas menggunakan grafiti pada merek produk perusahaanmu? Ini adalah bagian dari strategi PR kami. Melakukan terobosan inovasi dan menemukan elemen ekspresif paling modis untuk klien kami adalah yang harus dan wajib kami lakukan. Karena klien kami telah memberikan dukungan besar. Kamu tidak mengatur langkah ini sebelumnya. Menciptakan kejutan adalah strategi PR terpenting kami. Mengapa? Bahkan orang-orang di perusahaan sendiri terkejut. Dengan foto-foto itu, Menjaga rahasia adalah inti dari strategi PR. Director Lee, mengapa semua kata-katamu adalah strategi PR? Karena setiap pertanyaan yang kamu ajukan kebetulan adalah bagian strategi PR kami. Kamu selalu berbicara tentang strategi publisitas. Strategi PR kamu mempelajarinya dengan cukup cepat. Kamu yang mengajariku itu. Aku benar-benar berpikir tarian Tango MU adalah ide yang hebat. Sangat avant-garde, reaksi penonton sangat kuat. Sebenarnya itu semua berkat kamu. Inspirasiku datang dari kamu dan Suo Yuan menari di lobi. Dan aku serta Yoyan menari. Itu adalah hari pertama kamu datang ke Langya. Kamu melihat segalanya. Saya melihat di ruang pengawasan. Saya pikir banyak hal indah terjadi hari itu. Itu seperti mimpi. Bagaimana menurutmu? Model baru 2009 yang kamu kenakan harus memiliki tujuan hubungan masyarakat untuk mengkonsolidasikan konsumen yang ada dan memperdalam kesadaran merek mereka. Bukan meningkatkan penjualan sebesar 14% lagi. Jadi tema Copio Rating kami juga ditujukan untuk tujuan ini, memperkenalkan seorang asing. Jika kamu adalah bos sebuah merek, apakah kamu akan puas dengan mengkonsolidasikan konsumen yang ada? Saya tidak akan. Saya akan. Leichuan sekarang menghadapi ekspansi terus-menerus dari merek lawan. Jika kita meningkatkan kuota penjualan kita sekarang, itu akan sangat berbahaya. Saya pikir kita harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan perusahaan mereka tentang kuota penjualan. Bayangkan, jika kita memiliki semangkuk nasi di tangan kita, apakah kamu akan menyimpan nasimu terlebih dahulu? Atau menggamble nasai orang lain? Jika kamu terus berpikir seperti ini, mangkuk nasimu akan diambil oleh orang lain. Tradisi Langya Public Relations adalah ekspansi. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang tentara. Tujuan mereka adalah selalu menyerang. Kapan rencana barunya? Besok sore. Besok pagi. Sayang. Kita sudah pindah ke rumah baru. Datang dan lihat betapa luas dan terangnya. Cherry. Cherry. Telepon saya. Nama saya Li Xiao Xiao. Ini kartu identitasmu. Namamu adalah Cherry di sana. Saya tidak membutuhkan kartu lain untuk mengidentifikasi saya. Dengan kartu ini saya bisa masuk dan keluar pintu utama dan mengakses database inti perusahaan. Hanya kamu dan kartu identitas manajer umum yang memiliki izin ini. Tentu saja kamu juga bisa menggunakan kartu ini untuk menikmati restoran VIP di lantai 8, spa di lantai 5 dan pusat kebugaran di lantai 6 secara gratis. Gunakan jalur khusus eksekutif dan naik elevator khusus eksekutif. Tapi semua ini milik Cherry. Bagaimana jika aku kehilangan itu?
Julian Tuan Ju dulu adalah eksekutif direktur kreatif, tapi sekarang kamu yang jadi eksekutif direktur kreatif. Lily, tolong keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan ke Cherry. Aku akan menunggu di luar. Telepon aku kapan saja. Lihat Lily, aku sudah kembali. Dari sekarang, kamu hanya bisa mendengarkan perintah Cherry. Kamu milik Cherry sekarang, Lily. Maaf, Cherry. Tolong keluar. Biasanya posisi ini untuk pria. Tapi tradisi Langya Public Relations adalah departemen kreatif hanya bisa diisi wanita. Jadi kita semua jadi pendatang.